Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer kelompok 84 sesi Selasa 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil praktikum modul 3, yaitu analisis model simulasi sistem dinamis terhadap jumlah kapasitas produksi sereal menggunakan software Pensim pada PT XYZ. Pertama-tama, perkenalkan, saya Askan Nurul Ahmad, NPM 2103-2010-253, dengan partner saya yaitu Saya Salisha Salsabila, NPM 210-320-10174. Selanjutnya yaitu kita akan memulai presentasi dimulai dari bagian abstrak. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang jadi atau sebuah produk. Dalam memproduksi sereal, PT XYZ menerapkan metode made to stock dengan permintaan yang fluktuatif dan tidak menentu. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan guna menambah perspektif baru pada permasalahan validasi sebuah produk dengan membuat konsep dokumentasi, simulasi, analisa, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari causal loop hingga step flow diagram. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, dibuat menggunakan software Pensim untuk melihat perilaku model sistem yang telah dibuat dengan cara memasukkan nilai-nilai pada konstanta dan tabel fungsi sesuai dengan kondisi terdapat pada sistem nyata. Setelah dilakukan penelitian menggunakan software Pensim, didapatkan hasil terbaik pada skenario pada tahun 2023 sebesar 2.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 1.740 ton, pada tahun 2025 sebesar 880 ton, pada tahun 2026 sebesar 420 ton, pada tahun 2027 sebesar 360 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 700 ton. Hal tersebut mengakibatkan jumlah permintaan terpenuhi dan memiliki jumlah persediaan yang banyak di gudang perusahaan, sehingga kita dapat melakukan monitoring stok agar tidak terjadi overproduksi. Sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. selanjutnya untuk pendahuluan. Yang pertama, dalam ekonomi setiap usaha dituntut tumbuh dan terus berkembang sehingga pada tahapan tertentu dilakukan ekspansi usaha dalam rangka pengembangan. Orang untuk mengembangkan usaha diperlukan suatu perencanaan yang terukur dalam sebuah analisis kelayakan bisnis tersebut. Dalam hal studi kelayakan bisnis, aspek produksi merupakan salah satu aspek yang penting. Pemilihan teknologi yang tepat juga dapat mempersingkat waktu sehingga menghasilkan produk yang lebih banyak dan menghasilkan keuntungan yang banyak pula bagi produsen. Modal yang besar dan menghasilkan modal yang besar di awal juga dibutuhkan karena untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan perencanaan sebelumnya, sehingga dibutuhkan teknologi yang canggih dan mumpuni untuk mendukung produksi barang atau jasa yang dijalankan hingga akhirnya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, untuk melakukan kegiatan produksi ini tuh bahan baku merupakan unsur yang paling penting dalam menunjang proses produksi. Dengan proses bahan baku yang diolah menjadi barang jadi, maka perusahaan akan memperoleh suatu produk yang siap untuk diperjualbelikan kepada konsumen. Nah, dalam menjamin kelancaran proses produksi, perusahaan perlu melakukan pengelolaan persediaan bahan baku secara terkendali. Dalam suatu proses produksi dibutuhkan input secara faktor-faktor produksi, yaitu alat, sarana, agar kegiatan berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya untuk perencanaan. Nah, perencanaan dan pengendalian produksi dapat direncanakan berdasarkan peramalan permintaan. Lalu kegagalan dalam perencanaan dapat disebabkan karena kesalahan dalam peramalan permintaan. Pada sistem produksi, peramalan menjadi bagian penting untuk menentukan kuantitas produksi. Peramalan dapat mengurangi jumlah produk cacat dan mengoptimalkan keuntungan. Nah, pada simulasi software Pensim, ini tuh merupakan simulasi model yang telah dibangun dengan menggunakan software Pensim. Simulasi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat perilaku model yang telah dibuat dengan cara memasukkan nilai-nilai pada konstanta dan tabel fungsi sesuai dengan kondisi yang terdapat pada sistem nyata. Lalu perilaku yang dihasilkan dari proses simulasi awal akan ditunjukkan oleh variabel-variabel yang
menjadi referensi dinamis. Sedangkan untuk lama simulasi atau range waktu simulasi adalah selama 360 hari atau 1 tahun. Untuk memudahkan dalam membandingkan perbedaan antar variabel, maka output grafik hasil running model dapat dikelompokkan menurut kesamaan sifatnya sebagai parameter performansi. Oke, next. Nah, penelitian ini bertujuan untuk simulasi yang digunakan untuk membuat konsep dokumentasi, simulasi, analisa, dan optimasi model sistem dinamik mulai dari causal loop hingga stock and flow diagram. Vensim menyediakan kesempatan bagi para engineers dan manajer untuk menguji sebuah ide dalam sebuah sistem yang didesain sebelum mengaplikasikan ke dalam sebuah kondisi yang sebenarnya. Simulasi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat perilaku model sistem yang telah dibuat dengan cara memasukkan nilai-nilai pada konstanta dan tabel fungsi sesuai dengan kondisi yang terdapat pada sistem nyata. Pada penelitian ini penelitian ini penulis melakukan penelitian pada kapasitas produksi sereal untuk memenuhi permintaan konsumen yang ada di PT XYZ. Melihat permasalahan mengenai permintaan konsumen terhadap produk sereal yang fluktuatif, maka penulis berupaya memberikan simulasi mengenai perubahan kapasitas produksi sereal dengan memanfaatkan tenaga kerja yang dimiliki agar PT XYZ dapat memenuhi permintaan konsumen. Dilakukan simulasi kapasitas produksi mendekati sistem nyata dengan menggunakan software Vensim. Hasil dari simulasi ini diharapkan dapat memenuhi permintaan para konsumen pada produk sereal di PT XYZ. Next. Nah, pada metodologi penelitian tahap pengumpulan data. Nah, Vensim merupakan suatu software simulasi yang digunakan untuk membuat konsep dokumentasi simulasi analisa dan optimasi model sistem dinamik mulai dari causal loop hingga stock and flow diagram. Pada penelitian ini, Vensim digunakan sebagai simulator dan penyusun model sistem produksi sereal di PT XYZ. Sebelum dilakukan proses simulasi pada software terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan. Nah, pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Nah, metode pengumpulan data yang dilakukan adalah kuantitatif. Data yang dikumpulkan yang dibutuhkan sebagai berikut. Ada data ketersediaan bahan baku sereal, lalu data gagal panen, lalu data hasil panen, lalu data jumlah permintaan. Selanjutnya berikut untuk causal loop diagram. Berikut gambar untuk causal loop diagram. Lalu pada pengolahan data dimulai dari studi literatur, studi lapangan, perumusan masalah sampai pada tahap akhir yaitu kesimpulan dan saran. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh partner saya. Selanjutnya yaitu kita akan memulai share screen running program menggunakan software Vensim. Pertama-tama kita membuka software Vensimnya dulu, lalu file dan new model. Untuk initial time-nya kita isi tahun sekarang, yakni 2023, dan untuk final time-nya yakni 5 tahun ke depan, jadi 2028. Kemudian untuk unit for time-nya kita ganti menjadi year. Lalu klik OK. Pertama-tama kita akan membuat causal loop diagram dulu. Jadi kita menentukan variabelnya. Di sini saya sudah menentukan 3 variabel, yaitu ketersediaan bahan baku. Mohon maaf, 4 variabel. Di sini saya menggunakan studi kasus sereal, jadi saya diketiknya ketersediaan bahan baku sereal. Kemudian yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku sereal ini ada 3, yaitu hasil panen, gagal panen, dan jumlah permintaan. Sini kita tinggal diketik dulu aja. Seperti ini. Kemudian, sama seperti tadi, kita masih harus menentukan apa saja yang mempengaruhi dari hasil panen, jumlah permintaan, dan gagal panen. Pertama, dari gagal panen dulu, bisa dipengaruhi oleh kekurangan air, lalu mungkin adanya hama, serta suhu dan iklim.
Selanjutnya untuk jumlah permintaan, yakni mungkin ada persentase peningkatan dan persentase penurunan. Seperti ini, lalu pada hasil panen, yakni ada pemberian pupuk, kemudian penggunaan teknologi modern, lalu ada luas lahan tanaman. Bahan baku dari serealnya yakni gandum. Jadi di sini saya menuliskan luas lahan tanaman gandum. Kemudian kita beri row, yakni panah atau panah-panah, dari persentase peningkatan ke jumlah permintaan, lalu dari persentase penurunan ke jumlah permintaan juga. Kemudian dari jumlah permintaan ke ketersediaan bahan baku, dari gagal panen ke hasil panen, lalu dari hasil panen bisa ke ketersediaan bahan baku, lalu penggunaan teknologi modern, pemberian pupuk dan luas lahan ke hasil panen. Kemudian dari kekurangan air ke gagal panen, dari hama juga ke gagal panen, dan suhu dan iklim ke gagal panen. Selanjutnya kita memberi lambang plus dan minus dengan cara klik kanan di panahnya. Nah, karena ini adalah persentase peningkatan, jadi kita beri tanda plus. Sedangkan untuk persentase penurunan, jadi kita beri tanda minus. Begitu juga seterusnya. Nah, ini sudah ditambahkan semua lambang-lambang plus dan minusnya. Selanjutnya kita akan membuat SFD atau stock and flow diagram. Pertama, kita klik file dan new model. Lalu initial time-nya sama 2023 dan final time-nya 2028. Untuk unit for time-nya juga masih sama. Lalu kita klik OK. Untuk membuat stock and flow diagram ini, kita membuat level, lalu klik. Jadi di sini jumlah permintaan. Kemudian ketersediaan bahan baku gandum. Tinggal di drag aja biar tulisannya nggak nempel-nempel. Selanjutnya kita beri rate. Nah, rate ini memberikan panah dari sini ke sini. Nah, ini dituliskan peningkatan permintaan. Lalu pada output-nya, ya ini penurunan permintaan. Kemudian pada ketersediaan bahan baku gandumnya, ada hasil panen dan juga gagal panen. Nah, di sini kita tuliskan yang memengaruhi peningkatan permintaan, yaitu ada persentase peningkatan. Sedangkan dari penurunan permintaan, yaitu ada persentase penurunan. Seperti ini. Kemudian kita kasih arrow, sama kayak yang waktu pembuatan causal loop diagram. Nah, pada bagian di sini tengahnya juga kita kasih garis penghubung. Kemudian pada bagian hasil panen ini kita klik luas lahan gandum. Lalu pemberian pupuk. Dan juga penggunaan teknologi modern. Lalu pada bagian gagal panen sama yakni suhu dan iklim. Lalu ada kekurangan air. Dan juga ada hama.
seperti ini. Kita beri arrow juga. Ini juga. Seperti ini. Nah, ketika sudah, kita berikan equation di setiap aktivitasnya menyesuaikan dengan yang ada di modul, yang ada di pegangan modul. Pada bagian persentase peningkatan, kita isi dengan equation-nya 0, sesuai dengan yang ada di pegangan. Lalu persentase penurunan kita isi 0,9, dan persentase peningkatan, yakni persentase peningkatan dikali 1000. Kemudian pada jumlah permintaan, yakni peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Ini adalah yang mempengaruhi dari jumlah permintaan. Kemudian initial value-nya diisi 3000. Dan untuk loss lahan gandum, ada 0,5 kali 2000. Kemudian untuk pemberian pupuk, ada 0,3 kali 1000. Dan penggunaan teknologi modern, 0,2 kali 2000. Kemudian ketersediaan bahan baku gandum, yakni hasil panen dikurangi gagal panen dan juga dikurangi jumlah permintaan, serta initial value-nya adalah 3000. Untuk suhu dan iklim, yakni 0,8 kali 2000. Kemudian untuk kekurangan air, yakni 0,6 kali 2000. Dan untuk hama, yakni 0,4 kali 2000. Di sini tinggal kita CTRL-A, lalu simulate. Nah, ini klik yes, lalu CTRL-A lagi. Kemudian kita klik graph ini. Ini untuk tahu grafiknya, serta pada tabelnya ini, seperti ini. Nah, ini nanti dibuat beberapa skenario, 4 skenario dengan ada di perubahan equation-nya aja. Mungkin bisa dari persentase peningkatan, persentase penurunan, atau juga dari jumlah permintaannya, sesuai dengan yang ada di pegangan modul. Selanjutnya, kita akan membuat user interface. Pertama, kita klik IO project ini, kemudian pada output workbench tool, dan levelnya kita pilih jumlah permintaan. Lalu OK, dan ini kita pilih graph. Seperti ini. Kemudian kita klik IO project lagi, output workbench tool dan auxiliary, kita pilih ketersediaan. Ini kita klik level, lalu kita klik ketersediaan. Dan ininya kita pilih graph. Oke. Kemudian kita bikin lagi output workbench tool, kita pilih auxiliary, lalu ininya adalah hasil panen. Dan satu lagi, sama, ya ini kita pilih gagal panen. Selanjutnya kita akan membuat input slider, sama dari ini IO project. Lalu pada object type-nya adalah input slider, dan pada konstannya yakni persentase peningkatan. Oke. Lalu slidernya ranking form-nya saya isi jadi 3000, dan instrumennya kita isi jadi 100. Klik OK. Lalu ada juga persentase penurunan. Ininya bisa main aja. Nah, setelah dilakukan semua variabelnya, kita tinggal CTRL-A, lalu kita klik yang sim ini, lalu kita klik yes. Nah, di sini jika kita geser-geser pada bagian persentase, pada bagian input slidernya ini, akan mempengaruhi grafik dari 4 grafik yang di atasnya. Jadi, seperti ini. Kita bisa lihat dengan suhu yang sekian, gagal panennya sekian, dengan loss gandum yang sekian, hasil panennya bisa sekian, dan lain-lain. Maksudnya variabel yang mempengaruhi akan ditampilkan dalam grafik ini. Selanjutnya yaitu analisis dan pembahasan.
Nah, tadi udah ada verifikasi, ada notifikasi seperti ini, kita klik yes, dan jika error berarti harus membuat model dari awal. Kemudian untuk validasinya, kita bikin tabel dari realnya dan juga simulasi. Pada simulasi kita sesuaikan dengan skenario ke-1, dan untuk realnya kita menyesuaikan dengan data real, tapi harus lebih kecil data realnya daripada data simulasi. Kemudian dihitung dari rata-rata dan juga standar deviasinya. Kemudian menghitung persentase error dari rata-rata data empiris. Dengan rumus berikut dihasilkan E1 sama dengan 30,2%. Dan dengan berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan output simulasi dapat dihitung E2 dengan rumus berikut didapatkan 17,2%. Selanjutnya yaitu untuk output simulasi seperti ini, dan tadi juga sudah ada pada saat share screen program. Kemudian untuk skenario 1, berikut adalah grafiknya dengan analisis terjadi penurunan ketersediaan bahan baku gandum, yakni warna merah ini ada penurunan, dan berarti bahan baku tidak dapat memenuhi semua permintaan yang ada. Jadi permintaannya itu adalah garis-garis yang warna-warna bukan merah ini, dan yang merah ini adalah garis untuk ketersediaan bahan baku. Selanjutnya pada table pad-nya, nanti dapat diketahui Selanjutnya pada tabel pad dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku sereal mulai dari 2023 sampai 2028 dengan persentase peningkatan 0,5 dan persentase penurunan 0,9 didapatkan hasil sebagai berikut, dan ini analisanya. Selanjutnya yakni skenario kedua. Dari skenario kedua itu persentase peningkatannya menjadi 0,8 dan persentase penurunannya tetap, sehingga didapatkan grafik seperti ini. Dan sama seperti skenario 1, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku gandum pada skenario 2 mulai tahun 2023 sampai tahun 2028 mengalami penurunan karena ada perbedaannya jumlah permintaan gandum dan ketersediaan bahan baku gandum yang menurun setiap tahunnya. Nah, dari tabel ini kita dapat mengetahui ketersediaan bahan baku gandum. Selanjutnya pada skenario 3, yakni adanya penurunan permintaan. Nah, pada yang di share screen tadi equation, kita turunkan permintaannya. Dengan data ini didapatkan grafik pad bahwa ketersediaan gandum skenario 3 mulai tahun 2003 sampai 2008 mengalami penurunan juga, dan dia tidak dapat memenuhi semua permintaan yang ada dikarenakan adanya perbedaan jumlah permintaan gandum dan ketersediaan bahan baku. Selanjutnya pada table pad dapat diketahui ketersediaan bahan baku mulai dari 2023 sampai 2028. Selanjutnya untuk skenario 4, yakni peningkatan hasil produksi, didapatkan ketersediaan bahan baku yang menurun mulai dari tahun 2023 sampai 2006, tapi kembali meningkat mulai dari 2007 sampai 2028. Untuk analisis tabel pad-nya dapat disimpulkan bahwa ketersediaan bahan baku sereal mulai tahun 2023 sampai tahun 2028 sebagai berikut, yakni 3.000, 1.740, 880, 420, 360, dan juga 700. Jadi ini mulai tahun 2026-nya dia mengalami peningkatan ya. Jadi dari 420 dari 2028-nya 360 ke 700 ini mengalami peningkatan. Selanjutnya yakni user interface seperti gambar berikut, dan juga analisa output-nya berdasarkan hasil pengolahan data untuk mengetahui ketersediaan bahan baku sereal dari PT EKC dengan simulasi dinamis menggunakan Pensim dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pada hasil grafik dan juga tabel pada ketersediaan bahan baku sereal. Dari hasil output, skenario yang terbaik adalah skenario 4 karena memberikan total ketersediaan gandum di pasaran tidak selisih yang jauh dengan jumlah permintaan. Selanjutnya,
Dan total dari ketersediaannya adalah 6.100 dengan jumlah permintaan 10.614 ton. Persediaan suatu barang yang berlebih dapat menjadi suatu permasalahan baru yang dapat mendatangkan kerugian. Kerugiannya bisa menurunnya nilai kualitas, lalu kesulitan dalam melunasi tabungan, dan ada likuiditas yang tidak seimbang. Pemantauan secara berkala dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok produk yang dimiliki agar tidak terjadi overproduksi, sehingga sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak dilakukan sekaligus tapi dilakukan secara berangsur. Selanjutnya pada kesimpulan. Berdasarkan output yang didapatkan dari software fencing untuk simulasi produksi sereal pada PT XYZ dilakukan melalui 4 kali skenario dengan hasil total ketersediaan bahan sereal yang berbeda. Dan dari hasil keempat skenario tersebut dapat dipilih skenario terbaik, yakni skenario 4, karena memiliki total ketersediaan bahan baku sereal yang selisihnya tidak banyak dengan jumlah permintaan yakni pada tahun 2023 sebesar 2.000 ton, 2024 1.740 ton, 2025 880 ton, 2026 420 ton, 2027 360 ton, 2028 700 ton. Jika diakumulasikan totalnya 6.100, sedangkan jumlah permintaan 10.614 ton. Nah, hal tersebut mengakibatkan jumlah permintaan terpenuhi dan memiliki jumlah persediaan yang banyak di gudang perusahaan. Persediaan suatu barang yang berlebih atau overload dapat menjadi suatu permasalahan baru yang mendatangkan kerugian. Nah, untuk kerugian yang pertama yaitu menurunkan nilai kualitas barang. Kedua, kesulitan dalam melunasi tagihan yang datang dari pemasok karena jika kas uang usaha menipis. Yang ketiga yaitu likuiditas usaha tidak seimbang karena proporsi aset yang dimiliki tidak seimbang. Nah, maka dalam mengatasi permasalahan kelebihan atau overload bahan baku sereal tersebut, perusahaan dapat melakukan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala. Nah, pemantauan secara berkala ini dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki agar tidak terjadi overproduksi. Sebaiknya penambahan kapasitas terpasang tidak melakukan sekaligus, tapi dilakukan secara berangsur. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 84 sesi Selasa 2. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.